Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rinaldi Asy'ari. Saya di sini akan menjelaskan sedikit dari sastra majalah. Dari awal perkembangan sastra majalah sampai di era modern zaman sekarang ini, sastra itu bagaimana? Sebelumnya sastra majalah ini ada di tahun 1953. Kedudukannya tidak menentu. Penerbit ini berkali-kali mengalami perubahan status, ditambah lagi penempatan pimpinan yang bukan ahli, serta anggaran yang tidak mencukupi menyebabkan kemacetan produksi. Oleh karena itu, aktivitas sastra terutama hanya dalam majalah-majalah seperti Gelanggang atau Syasat. Karangan-karangan yang dapat dimuat pun akhirnya hanya dalam bentuk sajak, cerpen, dan karangan lain yang tidak begitu panjang sesuai kebutuhan majalah. Para pengarang pun lebih produktif berkarya di sektor tersebut. Keadaan seperti itu menyebabkan kemunculan istilah sastra majalah yang pertama kali dipopulerkan oleh Nugroho Notosusanto dalam tulisannya Situasi 1954 yang dimuat di majalah yang dipimpinnya lewat Kompas. Para pengarang setelah angkatan 45 menghadapi kenyataan-kenyataan yang tidak menguntungkan kehadirannya. Meskipun mendapat tempat di halaman-halaman majalah, ruang kreativitas mereka tetap terbatas, terutama untuk mencari identifikasi diri dan kawan-kawannya. Hal itu disebabkan oleh redaksi majalah-majalah yang saat itu dipimpin oleh para pengarang angkatan 45-an. Lalu majalah kisah yang eksis pada tahun 1953 hingga 1956 memiliki peranan cukup besar karena banyak pengarang yang muncul dalam periode ini mengumumkan tulisan-tulisannya yang berawal dari majalah ini. Selain itu terdapat majalah mahasiswa Kompas yang setelah dipimpin oleh Notosusanto sangat banyak memberikan perhatian kepada persoalan-persoalan dan karya-karya sastra. Kemudian ada majalah prosa pimpinan Ajib Rosyadi, Ruangan Kebudayaan Genta dalam majalah Merdeka Asuhan SM Ardan, majalah seni, majalah konfrontasi, majalah Triteta, Jerita, dan majalah budaya, serta beberapa majalah yang sudah seperti lama seperti Mimbar Indonesia, Gelanggang, Syasat, dan Indonesia. Sastra majalah. Karya fiksi di majalah Riwayatmu Dulu sebagai contoh. Sungguhnya fenomena majalah yang secara khusus memuat karya fiksi, baik cerpen atau novel, cerita bersambung, bukan barang baru dalam dunia penerbitan pers Indonesia. Ketika membahas penerbitan majalah-majalah dan surat kabar pada permulaan tahun 1900-an, sejarawan Marwati Djaunid, Puspanegoro, dan Nugroho Notosusanto mengakui bahwa para penulis zaman itu sudah menggunakan bentuk prosa dan puisi sebagai cara untuk menyatakan pemikir para penulisnya. Nah, pada tahun 1930-an, terutama pada tahun 1950-an,
kita sudah banyak menemukan cerita-cerita fiksi, tapi saya belum tahu karena saya belum lahir zaman itu, pada tahun itu. Yang khususnya cerita fiksi, khususnya cerpen dalam penerbitan majalah di tanah air. Bahkan peranan majalah-majalah itu sangat berarti dalam mengangkat cerpen sekaligus mempopulerkan nama para pengarangnya pada waktu itu. Contohnya Maman S. Mahaya menulis dalam sebuah artikelnya tentang peranan media massa dalam mengangkat cerpen. Selepas merdeka, terutama pada dasawarsa tahun 1950-an, cerpen Indonesia sangat seperti mengalami booming. Sejumlah majalah seperti Kisah, Pujangga Baru, Pancaraya, Arena, Seniman, Jenit, Seni, Sastra Indonesia, dan Prosa boleh dikatakan tidak pernah luput memuatkan cerpen menuntut cerita. E.U. Karge yang meneliti 55 majalah yang terbit dalam dasawarsa tahun 50-an itu cerpen atau prosa yang dimuat berjumlah 5.043 cerpen, hampir mendekati pemuatan puisi yang berjumlah 6.291 buah. Jumlah itu tentu saja akan membengkak jika kita menyisir majalah-majalah yang terbit di Indonesia pada dasawarsa itu yang mencapai jumlah 500-an majalah. Belum tentu terhitung surat kabar yang terbit waktu itu. Kondisi itu terus berlangsung hingga tahun 1964. Dalam dasawarsa tahun 50-an itu tradisi penerbitan antologi cerpen mulai meroleh tempat. Lalu pada tahun Ajib Rosidi juga menuturkan kedudukan cerpen yang demikian pada tahun 50-an dapat dilihat dari jumlah majalah surat kabar menyediakan rubrik cerpen. Jika pengarang sebelum perang menempatkan cerpen sebagai bentuk sampingan selain roman yang biasanya mesti ditulis seseorang sebelum diakui sebagai pengarang, maka pengarang sudah perang menempatkan cerpen dalam kedudukan yang utama dalam dunia kesusastraan Indonesia. Sampai 1954 lalulah dimuat oleh Nugroho Susanto yang meliputi. Dan lalu saya di sini akan memberi contoh majalah yang bagi saya ini sudah ada sejak zaman dulu di Indonesia, tapi yang sampai sekarang saya masih ikuti, masih saya mencari tahu bahwa ya majalah ini selalu menerbitkan berita-berita yang panas di Indonesia maupun di luar negeri. Salah satunya ya Hai Magazine. Yang saya tahu majalah ini ada di Jakarta. Majalah ini ya selalu menampilkan berita-berita yang panas ataupun yang hive.
Juga bagi saya Hai Magazine ini, oh iya, ada juga Provok Magazine, dimana dia sama seperti Hai, dia mencakup anak-anak remaja sampai kalangan-kalangan dewasa. Ini yang saya suka dari majalah. Dia sudah ada sejak dari dulu sampai sekarang. Esensi atau bagi saya perbandingan sastra majalah zaman dulu dengan sekarang di era modern ini, sastra digital, majalah. Sungguh sesaknya perjuangan menerbitkan sebuah karya menyebabkan kemunculan sastra digital dianggap sebagai pembawa angin besar bagi para penulis pemula. Kemunculan Wattpad, Instagram, Facebook, situs website, blog merupakan sebagian dari banyaknya media sosial yang digunakan para penulis pemula untuk menerbitkan karyanya. Tidak tanggung-tanggung, media sosial bukan hanya menjangkau para pembaca dalam negeri, tetapi juga para pembaca dari mancanegara. Itulah sastra digital di zaman era modern sekarang ini. Jika membandingkan kualitas sastra digital, pemisah antara pembaca dan penulis akan tergerus dengan adanya sastra digital. Mengapresiasi dan mengkritisi cukup dari dalam komentar yang sudah disediakan dan dapat dilakukan oleh kedua belah pihak untuk saling berkirim salam atau berterus terang. Bukanlah kemajuan teknologi memang dapat mempermudah aktivitas manusia, akan tetapi masalahnya, apakah sastra digital dapat mempertahankan esensi sastra sesungguhnya? Banyak yang meragukan kualitas karya-karya yang berhasil dikeluarkan sastra digital. Terkesan belum siap untuk dilahirkan namun dipaksa untuk dipublikasikan. Tidak terlalu pemilih dalam hal penggunaan bahasa, asalkan dapat menyentil hati atau diistilahkan membuat para pembaca baper, sudah pasti akan langsung menjelit dan viral untuk zaman sekarang yang modern. Lalu kemajuan bukan berarti kesempurnaan termasuk di sastra digital. Lihat dari sudut pandang lain, mengapa remaja banyak menjauhi karya yang syarat sastra. Puisi misalnya, mereka enggan menganalisis sebuah kata hanya untuk mencari maknanya. Kasarnya seperti itu. Lalu bagaimana dengan sastra? Butuh analisis dengan berbagai pendekatan dan sudut pandang yang berbeda untuk mengetahui maknanya. Apakah ini sebuah kemunduran? Jangan anggap sastra digital sebagai kemunduran. Karena sejatinya banyak pembaharuan yang menghasilkan kemajuan. Besarnya wadah yang memudahkan untuk mendapatkan dan menerbitkan karya sastra sudah cukup dibanggakan, tetapi memang tidak benar jika kualitasnya yang harus dipertaruhkan. Mengenai kualitas, Brisbane, anak muda, sebagai contoh untuk mengenal dan belajar sastra dimulai dari kata-kata indah yang puitis dan tentu saja manis. Itulah kualitas di era digital seperti ini yang modern.